Diary, ada satu hal yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki bagiku. Sejak kecil, orang tuaku melarangku lewat jalan di belakang balai desa kampungku. Padahal jalan itu adalah jalan pintas dari kampung menuju jalan utama desa. Ayah dan ibuku selalu berpesan agar aku lewat jalan samping balai desa, meskipun harus sedikit memutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Yani di Jogja. Perkenalkan, namaku Yani. Saat ini aku tinggal di kota Jogja. Melalui channel ini, aku ingin berbagi cerita nyata yang terjadi di kampung halamanku di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Diary, sejak TK hingga SD, aku sekolah di sekolahan yang ada di desaku. Meski agak jauh dari kota, namun aku senang tinggal di desaku. Desaku sangat sejuk. Masih banyak pohon dan juga persawahan yang terlihat hijau saat musim tanam tiba. Sepulang sekolah, aku sering pergi bermain bersama teman-teman di kampungku. Dan jelang sore waktu asar, kami harus segera pulang untuk kemudian belajar mengaji di masjid. Namun saat masuk SMP, aku harus bersepeda. Karena jaraknya lumayan jauh dari desaku, sekitar 4 km. Tiap hari aku mengayuh sepedaku menyusuri jalan kampung menuju ke jalan raya ke arah sekolahku. Hingga saat masuk SMA, aku pun masih harus mengayuh sepedaku menuju jalan raya. Namun dilanjutkan naik angkot karena SMA ku jaraknya lebih jauh lagi dari kampungku, sekitar 10 km. Kalau harus bersepeda ke sekolahan, rasanya tenagaku akan habis di jalan. Diary, ada satu hal yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki bagiku. Sejak kecil, orang tuaku melarangku lewat jalan di belakang balai desa kampungku. Padahal jalan itu adalah jalan pintas dari kampung menuju jalan utama desa. Ayah dan ibuku selalu berpesan agar aku lewat jalan samping balai desa, meskipun harus sedikit memutar. Diary, menurut cerita warga desaku, di belakang balai desa terdapat oyot mimang. Jika ada orang lewat jalan di situ, maka dia tidak akan bisa kemana-mana. Pernah ada kejadian yang dialami Kang Parmin, tetangga rumahku. Saat itu dia hendak pergi ke sawahnya. Dia pun berjalan lewat belakang balai desa agar lebih cepat sampai ke sawahnya. Dan saat Kang Parmin melintas di belakang balai desa, mendadak dia merasa bingung dan hanya berputar-putar saja di sekitar situ. Kebetulan saat itu Pak D. Ramli melintas dekat balai desa. Pak D. Ramli merasa heran melihat Kang Parmin dari tadi hanya berputar-putar saja di belakang balai desa. Kemudian Pak D. Ramli menghampiri Kang Parmin.
Kang Parmin, seru Pak D. Ramli seraya menepuk pundak Kang Parmin. Kang Parmin pun seperti tersadar. Kang Ramli, jawab Kang Parmin. Kang Parmin ngapain? Dari tadi saya perhatikan hanya muter-muter saja di sini, tanya Pak D. Ramli. Saya mau ke sawah Pak, tapi mendadak saya bingung karena tiba-tiba saya tidak bisa menemukan jalan. Saya seperti dikelilingi pohon besar, tidak bisa keluar, jawab Kang Parmin. Sepertinya Kang Parmin diganggu oleh penunggu oyot mimang, kata Pak D. Ramli. Sepertinya iya Pak, mungkin karena kesombongan saya yang tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Dan tadi saya sengaja lewat sini, rupanya saya diganggu oleh penunggu oyot mimang. Untung Pak Ramli datang dan menyadarkan saya. Terima kasih Pak, sekarang saya percaya kalau makhluk gaib itu ada, sahut Kang Parmin. Ya sudah, sekarang Kang Parmin sebaiknya lewat samping balai desa saja, lanjut Pak Ramli. Tapi sepertinya tidak hanya karena adanya oyot mimang, sehingga orang tua di desaku melarang anak-anak mereka untuk bermain atau lewat belakang balai desa. Di belakang balai desa tersebut juga terdapat pohon ingas atau rengas. Jika orang terkena getah pohon ingas, maka akan mengalami gatal dan iritasi luar biasa pada kulit, bahkan bisa melepuh. Pernah ada warga desa yang terkena getah pohon ingas. Pada kulitnya yang terkena getah awalnya terasa gatal, namun kemudian seperti melepuh disertai rasa panas. Bisa dibayangkan jika hal itu terjadi pada anak-anak. Itulah sepenggal kisah nyata yang terjadi di kampung halamanku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Yani di Jogja. Terima kasih Mbak Yani yang sudah berkenan mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Yani atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lover, apa kabar kalian hari ini? Terima kasih buat Mbak Yani yang sudah berkenan